Gimana Mbak? Di center ya? Wih, Yo, ini ngobrol tadi sini, ngobrol sini, itu taruh di mana? Oh tenang. Ini tadi di iseng-iseng lagi live Mbak. Udah lama nggak pernah live sama teman-teman. Ini ketemu kebetulan teman lama ini. Nih tuh teman lama dari kampung udah ya alhamdulillah Mbak. Kehidupannya udah meningkat. Syukur, sukses. Doain aja Mbak. Ini kayak Mas Joyo ya? Iya. Oh, alhamdulillah. Perasaan yang kalau nggak salah yang dulu pernah ke rumah ya? Hah? Ya, dulu pernah ke rumah Mbak. Masih ingat? Nah itu yang terakhir ke rumah itu dia pulang kampung Mbak. Di sono ada usaha sedikit. Itu ya? Nah, ada usaha sedikit. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Pak. Ya, baik-baik. Ya minta tolong itu ditaruh aja, ambilin minum, bikinin kopi atau apa. Itu di majlis ada di dalam itu. Nggak usah aja lah Mbah. Apa itu? Ribetin. Kamu yang tak suruh dah itu taruh dulu, ntar ambil kopi ini buat tamu. Oh iya Mas, ya, siap. Mas ya. Iya, Pak. Seadanya buka sendiri lah, Iya. anggap aja tempat sendiri. Tapi ini memang berantakan di atas belum diberesin. Karena anak-anak masih pada sibuk sendiri-sendiri. Kami nyantai ini, teh, senengnya teh. Ngaji masih rutin Pak? Hah? Ngaji masih rutin. Alhamdulillah harus tiap hari ngaji. Ngaji apa aja lah. Mumpung masih hidup. Bentar udah mati ngaji ya susah, ya kan? Iya. Ini gimana kabarnya di kampung? Oh, kampungnya daerah mana? Purworejo Pak. Purworejo. Oh, Purworejo sama dong sama saya. Oh, nggak taunya Purworejo ini Mas. Purworejo ini. Emang orang Purworejo. Baru tahu kan ke rumah sekali kemarin itu ya kan. Gimana keadaan kampungnya? Pak. Baik Pak. Tadi sih begini Mbak, dia cerita. Maksudnya usahanya sih alhamdulillah Mbak sedikit ada kemajuan gitu. Caranya ya kita doanya supaya Ya insya Allah lah, insya Allah ya. Saya mendoakan, mendoakan dia juga mau mendoakan saya, dan dia didoakan juga berdoa sama Allah kan gitu. Bukan hanya mengandalkan minta doa, didoakan terus, sedangkan yang minta nggak mau berdoa, ya percuma ya kan. Tibanya kayak layang-layang tanpa benang. Tanpa layang-layang tanpa benang, ngulang-nguling tidak ada arahnya. kalau layang-layang tanpa benang nggak bisa terbang. Nah iya kan ada angin kelempar bisa terbang tapi ngoleng-ngoleng, ya kan. Tapi kalau dia minta doa, insya Allah didoakan semoga hidupnya barokah, berkah hidupnya. Terus dia juga mau berdoa juga, ya kan. Itu ibaratnya layang-layang yang terbang itu ada benarnya, ada yang mengarahkan, terarah, ya kan. Orang ngulang-nguling. Ya, anteng ya Pak. Ya anteng mau kemana, ke kiri ke kanan itu kan yang penting ada yang mengarahkan. Jadi ya ada yang kasih petunjuk intinya ya kan. Saling mendoakan intinya sesama muslim. Nah, Wajib itu Mbak. ya begono dan begono siap. keluarga ya. Wajib. Ya saling mendoakan. Diminum dulu kopinya Mas. Ya buka sendiri aja lah, ya kan. Ya, air putih aja. Oh, ini kopi nggak mau? Nggak mau. Udahlah, buat apa? Iya enak bener. Buat tamu. Kan nggak mau Mbak. Buat Lebih. tamu kok. Udah ya. Namanya Ngopi terus udah Pak. Udah ngopi terus. Terus, kurangin kopi ya. Iya. Iya satu gelas dikurang biar habis. Ya kan. Enggak di kampung gimana kabar anak-anak muda? Alhamdulillah Pak. Ya, begitulah alhamdulillah sekarang Pak. Ya, Susah gitu. ya begitulah namanya anak muda itu ibaratnya itu masih punya darah muda, jiwanya masih labil, masih emosinya tinggi dan merasa pengen rasa penasarannya tinggi, jadi sifat sombong itu akan selalu muncul. Iya, benar-benar. Tidak menggubris apa yang menasihati siapa itu. Jadi sifat sombong itu ibaratnya kan gini, kita ngambil contoh suatu pelajaran yang umum saja ya, yang orang kita mengambil alam saja lah ya. Kalau agama ntar saya nggak bisa cuma kurang kiai, tani ya kan, bukannya macul ya, kita mencontohkan tebu aja ya. Iya. Tebu
ibaratnya anteping kolbu. Maksudnya Anteping tebu anteping kolbu itu kolbu isi bobot. Antep itu berat. Berarti berbobot isinya berat. Dan berat tadi itu tidak akan dia akan menyembunyikan seluruh keberatan. Contoh kecil aja, tebu kan dari bawah nyampe atas cus, ya kan, tinggi, ya kan, tinggi. Ya, pasti kalau anak muda itu paling atas, dari atas banyak muda. batangnya gitu. Nah, batangnya tebunya. Dan dari tebu tadi atas dari bawah itu, ya kan, pasti rasanya beda. Jelas beda, Mbak. Jelas beda. Tapi kan manisnya yang bawah. Nah di situ namanya anteping kolbu dari atas. Kalau di atas itu manis tapi kurang manis, agak sedikit hambar, ya kan. Ya, ya. Itulah melambangkan anak muda yang masih belum tertata, kolbunya masih terombang-ambing, mengandalkan sifat-sifat ya penasaran, itu belajarnya masih minim, ya kan. Ugal-ugalan gitu. Ya, bahasa Inggrisnya ya ugal-ugalan kayak kue, ya kan, ya. Inggris. Ya kan ngertine kayak kue, ya kan. Darah muda, Mbak. Ya, dari di situ darah muda itu biasanya itu mengutamakan egonya. Jadi rasa kolbunya masih hambar, belum apa namanya? Matang. Belum matang. Tapi setelah dia berjalan belajar dan menggali kehidupan, dia akan lama-lama akan mengetahui, oh ternyata Yesus memuda, remaja dan tua itu kan secara otomatis akan mengerti sendirinya. Kalau dia mau berpikir lebih jernih, ya mengambil yang positif, dia akan kolbunya lebih berbobot, rasa manisnya ke tengah, ke bawah dan ke bawah. Dan tebu yang paling manis itu paling bawah, itu berarti anteping kolbu itu paling bawah disimpan. Itulah orang-orang kayak kiai lah. Oh ya, bawaannya tenang. Tenang. Kalau kiai yang betul itu menyembunyikan, menyimpan keilmuannya, tidak menyombongkan kelebihannya, tidak menyombongkan ya pinterannya lah. Itu ilmu. Jadi rasa manisnya tadi itu benar-benar di bawah kolbu antep. Ya. Antep. Kolbu tebu singkatan dari anteping kolbu, penggalan kata, ya. Jadi seorang kiai yang sudah hanya bermarifat itu pasti rasa manisnya itu lebih tinggi, ya kan. Dia akan menyimpan rasa sombongnya, pasti akan berkurang. Itu berpengaruh dari usia atau bisa dilatih gitu? Ya bisa dilatih, tidak semuanya orang tuh gitu, ya kan. Jadi memang dari masih muda ya, memang jiwanya labilnya tetap menggejolak. Tapi dari mudanya tadi itu suruh digembleng masalah kolbu, supaya terarah, biar kalau ibaratnya tebunya biar cepat gampang manis, tidak sombong, biar tertata rapi dan terus gitu. Kan begitulah, kan udah tidak sombong, semakin menyimpan ilmunya, tapi intinya kolbunya lurus ke atas. Lurus ke atas hanya tertuju kepada Allah, kepada Sang Pencipta yang mencipta jagat raya ini. Jadi kolbu itu arahnya ke atas terus. Sifatnya tidak menyombongkan diri, kolbunya disimpan anteping kolbu gitu kan. Jadi harus makin tua itu harus makin baik gitu ya. Semakin baik harus tahu mendekatkan diri kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta itu. Selalu itu dalam bahasa umumnya, bahasa ini banyak-banyak itikaf, tawadhu, ya kan. Di situ banyak-banyak istiqomah di situ, ya kan. Insya Allah di situ sifat sombong tidak ada. Kalau dalam segi bahasa yang lain itu ibaratnya kayak padi juga. Padi nggak berisi, berdiri, itulah anak muda, masih kopong. Tapi setelah dia tua, berisi banyak ilmu, akan menunduk berat membawa ininya. Sama dengan tadi, antara tebu dan padi itu sejajar. Nah, untuk mengarahkan jiwa-jiwa yang muda itu tadi, supaya bisa dikatakan terarah gitu, itu gimana, Mbak? Dididik dari kecil. Mendidik itu paling sulit. Kalau
gampang, nggak perlu dididik ya. Iya. Namanya didik itu pasti mempunyai suatu kesabaran ya kan. Didik anak muda kan jiwanya dia labil, nggak mau ngalah biasanya. Iya benar Ya. biasanya. Jadi nggak- Ngeyel Mbah. Ya bukan ngeyel, nggak mau ngeyel. Nah, ini dulu gimana ya? Iya. Diomongin. Iya, Mbak. Baik gimana? Dulu diomongin ngeyel mulu, bantah meluluan dulu ini. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah baru belum lama kayaknya ya ini kan alhamdulillah udah mengaruhi keluarga sedikit, merasakan sedikit ujian dan bisa meresapi ya sedikit kayaknya beda. Ya kan petunjuk Bang. Tapi Ya bukan juga petunjuk saya. maksudnya Ya, diarahkan Nah. lebih baik. apa mentang-mentang nikah lagi ya? Aduh, Jangan, enggak Bang. Jangan ya, udah satu aja cukup ya. Satu Satu aja aja dulu. Satu dulu. Oh iya. Dulu ya. Satu dulu. Satu aja Bang. Ya, dari situlah apa namanya? Jadi sifat sombong tadi itu ya hilangkan pelan-pelan. Ya, Iya Mas, ya. jangan merasa saya paling wah Bisa. mengutamakan egonya dan malah salah, ya kan? Biasanya kan kalau darah muda begitulah. Nah, Kayak dia ini ibaratnya semoga enggak Mbak. Enggak. Usaha udah agak lancar. Alhamdulillah. Duit, kantong agak tebal. Nah itu harus di apa namanya dijaga ya Mbak. Dijaga. Takutnya kan dia sifatnya begitu, masih darah muda. Oh pengen ini, wah mumpung ada duit nih. Ya, Ya. biasanya begitu. Namanya foya-foya Iya. menghambur-hamburkan. Untuk menjaga harta itu ya itu dibelanjakan di jalan Allah itu namanya menjaga harta. Harta kan titipan, namanya titipan harus dijaga. Iya. Kayak tukang parkir ya Nah Mbak. iya, tukang parkir mobil itu datang dijaga kan tukang parkir. Iya. Walaupun mobil mewah-mewah tetap dijaga karena dia hanya titipan. Sama dengan harta tadi itu titipan Allah ya dijaga. Berarti belanjakan di jalan Allah itu namanya menjaga. Ya kan? Udeng ora Mudeng Bang. Ya, sambil minta arahannya lah Bang. ya sedikit Depannya. mengibaratnya tadi jadi sifat-sifat sombong dihilangkan lah. Iya kan. Hanya mempunyai sifat sombong iblis ala syaiton, ya kan. Maka jangan sombong. Sifat yang paling kecil sombong. Jangan sombong dah. Iya. Kita nggak punya apa-apa. Mending ngecaprang ngelorong itu tapi jangan sombong, Iya. ya kan. Apa adanya, ya kan. Jujur lebih baik daripada menyimpan sesuatu yang membuat sakit. Iya. Jujur memang sakit biasanya ya. Jujur sesuatu. Sekarang banyak orang yang enggak banyak jujurnya, Nah, di banyak situ loh. bohongnya. Lu ketutupan itu dengan keinginan ingin malu menghadapi kehidupan. Rezeki jodoh pati itu hanya Allah yang tahu. Ya. Manusia hanya untuk ikhtiar, Iya. ikhtiar. Selalu berusaha. Kalau belum apa jodohnya ya Iya. nggak nyambung ya Mbak. Iya, nggak akan ketemu walaupun kita pacaran lama 10-15 tahun atau lebih belum tentu jadi jodohnya, belum tentu. Ya, bahkan baru ketemu, tuh. Nah, yuk kita nikah yuk. Iya, Ada juga banyak. banyak itu juga. Namanya jodoh itu nggak ada yang tahu, ya kan. Ya yang penting usaha aja lah, ya kan. Terus terima opo anane, ya kan. Kan enak. Iya. Oleh-olehnya apa? Enggak bawa oleh-oleh Bang. Istri masih di kampung. Masih di kampung. Jadi bujang lagi. Oh ini dia ujian tambah berat. Jauh ya? Iya tambah berat ini. Makanya Duda. minta bimbingannya Mbak, pengarahannya. Ya, pengarahnya Yang lebih baik. intinya menjaga diri, Iya. tunjukkan jati dirimu yang Iya. sesungguhnya. Iya. Jati dirimu yang sesungguhnya, jati diri sesungguhnya itu ya mengetahui siapa diri ini yang sebenarnya dirimu sendiri maksud saya. Siapa berarti kita nggak punya apa, hanya milik Allah. Saya diturunkan ke dunia untuk apa? Untuk beribadah. Itu aja ya kan. Saya dulu nggak ada. Saya terlahir dari bayi kecil atau sebelum dari bibir saya dari air mani yang bau, ya kan, yang bau, hina. Apa yang dihinakan? Setelah lahir dewasa apa yang kita banggakan? Kita dari air mani yang hina, terus bisa udah gagah berani sukses di dunia. Besok kalau mati juga apa? Jadi bangkai. Iya. Benar. Jadi bangkai kan gagah perkasa. Bukan kalau laki-laki atau perempuan cantik memukau ya kan, mempesona, aduhai. Awalnya pun dari air mani yang bau dan akhirnya akan jadi bangkai. Nah, itu, Mbak. Kebanyakan orang sekarang itu nggak ingat mati, lebih Nah, makanya ingat untuk hari ini kebahagiaan. orang yang
Bijaksana adalah seseorang yang selalu mengingat akan kematian. Orang yang tersukses di dunia ini adalah orang yang tersukses, yaitu orang yang tidak mempunyai hutang. Ayo kok bilang begitu? Aku banyak hutang. Tidak mempunyai hutang hablum minanas kepada manusia, tidak punya hutang kepada Sang Pencipta alias Allah. Itu orang yang sukses sekali. Yang bijaksana selalu mengingat mati. Gitu. Jadi sukses bukan harta benda ini, bukan, tapi orang yang tidak mempunyai hutang. Itu ada orang yang sukses nomor satu. Tidak punya hutang kepada manusia, apa itu? Tenang, adem ayem. Terus dalam segi ibadah, tugasnya dijalankan perintah Allah. Tidak punya hutang, ya, tentang perintah Allah. Ya benar kan? Iya, benar. Dan orang yang bijaksana adalah orang yang selalu mengingat mati. Dari situ, itu orang yang simpel sekali. Orang manusia pilihan kan gitu. Maka berusaha. Tidak mencapai situ minimal berusaha. Iya. Ya kan? Gitu ya. Jadi diminum lah itu. Iya, Pak. Alhamdulillah akan. Jadi dari situlah sedikit kilasan. Saya alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Mas Sanjoyo, ya kan. Iya. Walaupun bertemu baru 2 kali ini, ya kan. Inilah saya Berusaha di kampung baru mengembangkan usahanya. amin amin. Ya. Ya, alhamdulillah dia cerita kan, dia baru ketemu tadi pagi cerita bahwa ya alhamdulillah usahanya udah mulai naik. Ya alhamdulillah. Ya dikembangkan dan jangan selalu bangga dengan usaha tadi, bangga akan usaha. Maksudnya bangga itu bisa diarahkan dengan hal yang positif, hasilnya ke positif, bukan yang penting saya untung, nggak mau tahu dia lawan saya rugi, saya nggak mau tahu. Yang penting itu salah. Yang penting saya untung, nggak begitu. Yang penting saya untung, dia untung, iya kan? Iya, Pak. Jadi saling menguntungkan, jual beli itu saling menguntungkan. Dua-duanya untung, tidak. Yang penting saya untung lah, nggak bodoh amat dia. Yang penting gua untung, itu nggak bener. Itu namanya timbangan jomplang, berat sebelah. Namanya saling menguntungkan, jual beli saling menguntungkan, ya kan? Tapi bisa imbang, kan gitu ya. Makanya jangan lupa, saya nggak bosen-bosennya selalu menyambut ke siapa saja, pokoknya banyakin sholawat, istighfar, ya kan, 5 waktu jangan ditinggalkan, ya membaca kitab sendiri, yaitu kitab kita ada Al-Quran, minimal sehari itu 1 ayat minimal. Siap. Saya nggak bosan-bosan kepada siapa selama menyampaikan itu, karena itu ada pertanggungjawaban. Memang tidak terasa untuk saat ini kan di duniawi ya, tapi besok di akhir pembalasan itu ada pembalasannya itu, ya kan, mengabaikan kitab sendiri, ya kan. Pokoknya jangan sungkan, pokoknya lawanlah hawa malasmu untuk beribadah, ya kan, lawan sekuat tenaga pun, ya kan. Jangan bosan-bosan, sucikan diri, perlu selalu mensucikan diri dengan cara berwudu dan berwudu, bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Solawat itu banyak sekali. Ya banyak banget. Ambil solawat, kirim solawat keselamatan kepada Kanjeng Rasulullah SAW itu kepada keluarganya, supaya terlimpahkan curahkannya, sejahtera, ya kan. Selawat 5 waktu baca kitab Al-Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Wes yo. Wes tak pamit sih lah, Mbah. Ya udah, itu saya tutup dulu, itu kayak ada gambar-gambar kayak gitu ya. Oh iya, aku lupa. Ya, lupa ya kan. Nah, saudaraku, jangan lupa jadilah dirimu sendiri yang bagus. Buktikan diri sendiri itu kamu mampu sukses itu ke depan, mampu yang positif. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.